3981. Aku hanya mencoba yang terbaik. Jangan salahkan aku jika gagal. Jika berhasil, maka traktir aku minum nanti. Saat Yang Kai berbicara, dia menarik botol giok, melepas tutupnya, dan membuka mulut Baiki sebelum menuangkan isi botol ke mulutnya. Baiki terkejut dan menelan isi botol, dan dia tidak punya waktu untuk bertanya apapun sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius, dan dia menatap Yang Kai dengan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana itu? Yang Kai menatapnya dengan cemas. Setelah beberapa lama, mata Baiki tiba-tiba menyala seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan dia berteriak tanpa sadar karena terkejut. Eliksir dunia, apakah itu berguna atau tidak? Yang Kai berharap tidak lebih dari menendangnya. Mengapa Anda masih mengganggu saya tentang hal ini pada saat seperti ini? Apa kamu punya lagi? Baiki memukul bibirnya dan mengungkapkan ekspresi keengganan. Ya, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia mengeluarkan sebotol worldly elixir lagi dan menuangkannya ke mulut Baiki. Baiki menelannya sebelum dia tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam, dan kekesalannya dari sebelumnya tersapu. Dia berkata dengan semangat tinggi, minggir lebih jauh dan lihat aku, Baiki, akan menerobos Open Heaven dan menemukan Grand Dao hari ini. Yang Kai pergi dengan tegas dan terbang sejauh 50 km sebelum dia berhenti. Ketika dia melihat Baiki dari jauh, Yang Kai melihatnya duduk bersila di luar angkasa sambil membentuk segel dengan tangannya. Meskipun mereka berada 50 km jauhnya, Yang Kai masih dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kacau di tubuh Baiki menjadi tenang dengan cepat, dan untaian aura yang dalam naik dan turun perlahan. Ini sangat berguna. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan lega ketika dia melihat ini. Dia berpikir untuk memberikan Baiki beberapa worldly elixir secara mendadak, dan dia tidak tahu efek pastinya. Dia telah mengambil worldly elixir dari alam rahasia surga dan bumi di Heaven Void Hall, dan itu adalah ramuan roh yang hanya lahir ketika langit dan bumi terbentuk. Pada saat itu, dia telah mengumpulkan sejumlah besar worldly elixir, tetapi dia tidak pernah benar-benar menggunakannya. Dia telah mendengar bahwa alasan Kaisar Agung Darah Besi lebih kuat dari Kaisar Agung lainnya adalah karena dia telah mengambil cairan asal di Aula Heaven Void. Yang Kai telah mengkonsumsinya sebelumnya. Ketika cairan itu masuk ke perutnya dan efeknya mulai terasa, dia masih bisa mengingat dengan jelas perasaan langit dan bumi yang terbelah dalam keadaan linglung. Kondisi Lao Bai saat ini adalah yin, yang, dan 5 elemennya berada dalam kekacauan, dan alam semesta kecil yang baru terbentuk di tubuhnya tidak stabil. Yang Kai berpikir bahwa cairan ini mungkin berguna. Sekarang, tampaknya itu lebih dari sekadar efektif. Itu hanya obat yang tepat untuk masalah ini. Dengan berlalunya waktu, aura kacau menghilang dan digantikan oleh kekuatan yin, yang, dan 5 elemen. Gumpalan energi dunia terpancar dari tubuh Baiki, dan di bawah persepsi Divine Sense-nya, tampaknya dunia baru sedang lahir di sana. Yang Kai bersemangat, dan matanya tidak bergerak. Meskipun dia tidak tahu berapa lama untuk maju ke Open Heaven, dengan pengalaman ini, dia akan memiliki lebih banyak pengalaman ketika dia maju di masa depan. Hong! Suara tumpul datang dari 100 km jauhnya saat suara lonceng besar terdengar dari tubuh Baiki. Saat suara menyebar, gelombang getaran menyebar darinya. Saat gelombang getaran berdesir, aura Baiki tiba-tiba menjadi lebih dalam dan mengembun. Hong hong hong. Gelombang getaran terus menyebar, dan aura Baiki naik dengan mantap. Tidak ada lagi rasa kekacauan, dan bayangan yang samar-samar perlahan muncul di belakangnya. Pada awalnya, bayangan itu tidak terlalu jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, bayangan itu berangsur-angsur menjadi semakin padat. Yang Kai melihat sekeliling dan tidak bisa tidak terkejut karena bayangan itu adalah penginapan pertama, dan sepertinya dia telah kembali ke penginapan pertama. Ini seharusnya dunia kecil milik Baiki. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Sejauh ini, dia hanya melihat satu dunia alam semesta kecil yang dimiliki oleh alam Open Heaven. Itu adalah dunia alam semesta kecil dari penjaga bumi roh api, Duan Hai dari tanah Seven Skillful Land. Setelah ditelan oleh Tousan Jointed Wong dan dipisahkan dari Zhang Ruoxi, Yang Kai diperkenalkan ke dunia itu oleh Duan Hai. Itu adalah laut dengan satu-satunya pulau di laut. Tampaknya dunia alam semesta kecil setiap kultivator berbeda. Baiki adalah pelayan penginapan pertama, dan penginapan pertama sangat penting baginya. Dunia alam semesta kecil yang dia ringkas setelah dipromosikan ke Open Heavens didasarkan pada penginapan pertama. Yang Kai mengerti, situasi Baiki telah stabil, dan hanya masalah waktu sebelum dia sepenuhnya mencapai Open Heaven. Yang Kai juga terluka parah, jadi dia hanya duduk bersila dan mengatur pernapasannya untuk menyembuhkan lukanya. Hari-hari berlalu, dan aura angkatan dunia menjadi lebih kuat. Secara bertahap,
bayangan dunia alam semesta kecil memadat, dan kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Baiki. Di dunia kecil, Baiki membuka matanya, dan kilat muncul di kehampaan. Dia melihat ke langit dan meraung. Raungan itu berguling dan mengguncang 9 surga. Alam semesta kecil melintas, dan menghilang ke tubuh Baiki. Kemudian, sesosok melintas di depan Yang Kai. Baiki telah melintasi jarak 50 km dan muncul di depannya. Dia menatapnya dengan seringai. Jangan mengucapkan selamat padaku dulu. Aku akan mentraktirmu minum nanti. Sudah berapa lama? 7 atau 8 hari, jawab Yang Kai. Tidak mungkin untuk menghitung waktu dengan hati-hati di kekosongan, tetapi sudah lama sejak Baiki menelan cairan asal. Apa yang membuat Yang Kai bersukacita adalah bahwa tidak ada master lain yang melewati tempat ini selama beberapa hari terakhir. Jika tidak, mereka akan terganggu. Sudah 7 atau 8 hari. Aku ingin tahu bagaimana kabar Lady Boss. Baiki mengerutkan kening dan tampak khawatir. Sebelumnya, dia dan Yang Kai telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lady Boss sedang dikejar oleh 4 kultivator Open Heaven. 2 dari mereka berada di tingkat ke-6, dan 2 lainnya berada di tingkat ke-5. Semakin lama mereka bertarung, semakin jauh mereka pergi. Meskipun Lady Boss kuat, bagaimanapun juga dia terluka. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa menjadi pasangan untuk mereka berempat? Yang Kai merenung dan berkata, Lady Boss tidak bodoh. Bagaimana dia bisa terjerat dengan orang-orang itu ketika dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka? Jika aku jadi dia, aku akan bersembunyi di Istana Universal Kuil Qiankun, atau bersembunyi di Kota Bintang di wilayah Pelangi Emas. Baiki mengangguk. Itu masuk akal. Kalau begitu, Istana Universal lebih mungkin. Dia tidak tahu seperti apa Kota Bintang di wilayah Pelangi Emas. Jika tidak dikendalikan oleh Dazantian, tidak selalu dilarang untuk bertarung di Kota Bintang. Bahkan jika Lady Boss bersembunyi di sana, itu akan sia-sia. Namun, Istana Universal benar-benar dilarang untuk memiliki konflik di dalamnya. Jika tidak, itu akan menjadi musuh semua Cave Heaven dan Paradise. Melihat 3000 dunia, siapa yang akan memiliki keberanian seperti itu? Ayo pergi ke Istana Universal. Baiki membuat keputusan yang cepat. Apakah kamu perlu menstabilkan wilayahmu terlebih dahulu? Yang Kai bertanya. Dia baru saja maju dan tidak terbiasa dengan kekuatan alam Open Heaven. Meskipun dia telah mencapai tingkat ke-5, jika dia benar-benar menghadapi musuh, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Tidak ada waktu. Kamu bisa perlahan membiasakan diri dengannya di masa depan. Baiki akan menggunakan teknik Universal Escape saat dia berbicara. Ketika dia menoleh, dia melihat Yang Kai menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan kepalanya. Benar, aku lupa bahwa kamu tidak meninggalkan tanda di Istana Universal di wilayah Pelangi Emas. Tanpa meninggalkan tanda, dia tidak bisa menggunakan teknik pelarian universal untuk pergi ke Istana Universal. Kamu pergi dulu, aku akan terbang ke sana perlahan. Yang Kai mengeluarkan bintang saat dia berbicara. Dia melihat ke lokasi dan berkata, lagi pula itu tidak jauh. Hanya butuh 4 atau 5 hari. Baiki ragu-ragu, tapi jika kamu sendirian, Yang Kai berkata dengan suara rendah, aku baik-baik saja. Lady Boss lebih penting. Memikirkan ekspresi Lady Boss sebelum dia pergi, Yang Kai merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Jika bukan karena Lady Boss mewaspadai dia dan Baiki, mengapa Lady Boss dengan paksa memindahkan medan perang? Baiki tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menunda. Dia sudah menghabiskan 7 atau 8 hari untuk maju ke seorang Open Heaven. Setelah waktu yang lama, situasi Lady Boss pasti akan lebih buruk. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, kamu harus berhati-hati. Yang Kai mengangguk. Baiki tidak ragu lagi dan mengeksekusi teknik Universal Escape. Cahaya menyelimutinya sementara formasi besar melayang di bawah kakinya, dan dia langsung terbang menjauh. Setelah dia pergi, sosok Yang Kai melintas dan terbang menuju Istana Universal. Berdasarkan peta bintang, dibutuhkan 4 atau 5 hari untuk mencapai Istana Universal. Bahkan jika Yang Kai melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapai Istana Universal. Dia khawatir di dalam hatinya karena dia tidak tahu bagaimana keadaan Lady Boss dan apakah dia bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, dia membenci Kijin dan yang lainnya karena tidak tahu malu. Mereka sebenarnya sangat berbahaya dan tidak ragu-ragu menggunakan Yang Sealing Ground untuk memikat Lady Boss ke dalam perangkap mereka. Bepergian melalui ruang angkasa sangat sepi. Kecuali itu kebetulan, sangat sulit baginya untuk bertemu orang lain di dunia tanpa batas ini. 2 hari kemudian,
Yang Kai yang bepergian dengan kepala tertunduk tiba-tiba merasakan persepsi ilahi menyapu dari depan dan menyapu melewatinya. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia tidak bisa melihat apapun dalam bidang penglihatannya, dan dia tidak bisa mendeteksi apapun ketika dia melepaskan persepsi ilahinya. Dia tahu bahwa pemilik persepsi ilahi itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui miliknya, dan itulah sebabnya dia tidak dapat mendeteksi jejak pemiliknya. Tepat ketika dia berpikir seperti ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah karena persepsi ilahi yang melewatinya tidak bergerak, dan itu terkunci dengan kuat padanya. Yang Kai bahkan tidak berpikir sebelum dia langsung menggunakan hukum ruang angkasa untuk melarikan diri, dan dia sudah beberapa ratus kilometer jauhnya ketika dia muncul kembali. Tidak peduli siapa pemilik persepsi ilahi itu, karena itu telah menguncinya, itu pasti tidak memiliki niat baik, jadi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu cara melarikan diri? Dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sungguh menyedihkan menjadi sangat lemah. Saya tak terkalahkan di Star Boundary, tetapi ketika saya keluar dari dunia ini, siapapun dapat mengejar saya seperti kelinci. Sepertinya saya hanya bisa maju untuk menjadi jenius secepat mungkin seperti Baiki untuk mendapatkan pijakan. Persepsi ilahi tidak bubar, dan terus mengunci Yang Kai, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak peduli bagaimana Yang Kai bergerak, dia masih tidak bisa menyingkirkan pengejaran pihak lain, dan kecepatannya terus menurun. Setelah setengah hari penuh, Yang Kai akhirnya merasakan aura orang di belakangnya, yang juga berarti bahwa orang yang mengejarnya sudah berada dalam jangkauan persepsi ilahinya. Itu kamu, Jalang. Setelah penyelidikan yang cermat, Yang Kai terkejut dan marah, dan dia mengutuk dalam hatinya. Orang yang mengejarnya tidak lain adalah wanita yang bertarung dengan Lady Boss sebelumnya, Yue He. Karena Yue He ada di sini, itu berarti pertarungan dengan Lady Boss sudah berakhir. Hati Yang Kai tiba-tiba tenggelam, dan dia secara naluriah merasa bahwa Lady Boss berada dalam situasi yang buruk. Tapi dia hanya seorang dari alam kaisar, jadi mengapa wanita ini mengejarnya? Melihat dari arah dia datang, dia seharusnya datang dari Istana Universal, jika tidak, tidak ada alasan baginya untuk bertemu dengannya. Dia bingung, tetapi suara Yue He tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah kamu ingin tahu apakah Lan Yuro mati atau hidup? 3982. Sosok Yang Kai yang terbang ke depan tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa ini mungkin jebakan, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Dia mengertakkan gigi, berhenti di tempat, menoleh, dan menunggu dalam diam. Yue He adalah Open Heaven kelas 5. Kecuali dia menggunakan manik roh luar angkasa, seperti terakhir kali ketika dia keluar dari Istana Gagak Emas, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya menyingkirkannya. Tetapi bahkan jika dia menggunakan Space Spirit Bed, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Terakhir kali, dia bisa menyingkirkan Lady Boss dan yang lainnya karena mereka khawatir tentang mayat Gagak Emas dan terganggu olehnya, memberinya kesempatan untuk berhasil. Yang Kai tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya lagi. Cepat atau lambat, dia akan mengejar, jadi Yang Kai berhenti berlari. Dia tidak merasakan niat membunuh dari Yue He, jika tidak, dia tidak akan berani begitu ceroboh. Segera, sosok Yue He muncul di bidang penglihatan Yang Kai, dan setelah beberapa saat, wanita itu lebih dari 10 mil jauhnya. Yang Kai mengangkat tangannya, jangan mendekat, atau jangan salahkan aku karena kejam. Saat berbicara, dia membentuk segel dengan tampilan yang bermartabat. Yue He berhenti dan diam-diam menatapnya. Baru kemudian Yang Kai menyadari bahwa wanita ini tampaknya terluka parah. Dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, mengetahui bahwa ini adalah mahakarya Lady Boss, tetapi dia tidak tahu hasil akhir dari pertempuran, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Tatapan aneh melintas di mata Yue He, dan dia tersenyum padanya. Apakah kamu ingin tahu apakah Lan Yuro masih hidup atau tidak? Iya, Yang Kai berkata dengan tegas. Yue He menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, dia belum mati. Yang Kai mendengus dingin, kamu ampas ingin mengambil nyawa Lady Boss. Bermimpilah. Yue He berkata, karena kamu sangat percaya padanya, mengapa kamu berhenti? Pada akhirnya, bukankah kamu hanya khawatir? Jadi apa? Aku hanya ingin memastikannya. Yang Kai menyipitkan mata padanya, sekarang giliranmu untuk khawatir. Jika Lady Boss tidak mati, aku pikir hari-hari baikmu akan segera berakhir. Ya, Yue He mengangguk berulang kali, dan terbatuk ringan, hari-hari baikku memang akan segera berakhir, jadi aku datang untuk mencarimu. Yang Kai mencibir, apa gunanya mencari saya? Apakah Anda pikir saya akan membantu Anda berdamai? Yue He berkata, selama kamu berada di tanganku, aku percaya bahwa Sister Lan tidak akan mempersulitku. Paling tidak,
dia akan bisa duduk dan berbicara denganku dengan tenang. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya seorang pekerja di penginapan pertama. Kamu gagal berkomplot melawan Lady Boss hari ini. Begitu dia pulih, dia pasti akan menyelesaikan skor denganmu satu persatu. Ekspresi Yuehe sedikit berubah seolah-olah dia bisa membayangkan adegan ini. Dia memaksakan senyum dan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Meskipun kekuatanmu tidak tinggi, kamu harus memiliki beban di pihak Sister Lan. Yang Kai sedikit mengernyit. Sebelum ini, Lao Bai juga mengatakan bahwa Lady Boss sangat menghargainya. Sekarang Yuehe telah mengatakan hal serupa, itu membuatnya merasa sedikit bingung. Dia dan Lady Boss saling mengenal belum lama, dan satu-satunya hubungan di antara mereka adalah penghancuran penginapan pertama. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, Lady Boss memang telah merawatnya selama periode waktu ini. Dia telah memberinya 7 topeng, menyempurnakan kerudung tanpa bayangan, dan bahkan memberinya domain shuttle. Terakhir kali, ketika dia memiliki konflik dengan Hai Gongzi, Lady Boss bahkan membunuhnya di luar Star City. Memikirkannya seperti ini, Lady Boss memang sangat baik padanya. Sister Lan terluka parah dan sekarang sedang memulihkan diri di Istana Surgawi. Aku khawatir dia tidak akan bisa pulih setidaknya selama 1 tahun. Yuehe mengubah topik, sebelum Suster Lan pergi ke tempat saya harap Anda bisa mengikuti saya. Aku harus mengikutimu hanya karena kamu bilang begitu. Yang Kai mencibir. Yuehe menutup mulutnya dan terkekeh. Meskipun aku terluka, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjatuhkanmu. Yang Kai mengganti segel tangannya dan berteriak, kamu bisa mencoba. Jika kamu berani, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ekspresi Yuehe berubah serius. Adegan tetua Yu dibunuh oleh Mimeng masih jelas di benaknya. Open Heaven kelas 4 benar-benar tidak berdaya di depan Mimeng. Bahkan avatar rohnya dipatuk dan ditelan ke perutnya. Meskipun dirinya Open Heaven kelas 5, dia sedang terluka. Dibandingkan dengan Penatua Yu, dia tidak jauh lebih kuat. 4 pasang mata bertemu. Mata indah Yuehe sedikit menyipit, sementara Yang Kai memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Setelah beberapa lama, Yuehe akhirnya berteriak, apakah kamu mencoba menakutiku? Dia mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai. Ekspresi Yang Kai menegang. Dia bahkan tidak memiliki niat untuk melawan dan membiarkannya mencengkeram kerahnya. Setelah diekspos, tidak ada artinya menggunakan kulit harimau sebagai bendera. Bulu emas Mimeng sudah hilang. Menghadapi kultivator seperti Yuehe, perlawanan apapun hanya akan menimbulkan masalah. Dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, bahkan jika dia ingin berteleportasi, dia tidak punya kesempatan. Seperti yang diharapkan, kamu berbohong. Yuehe mendengus. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala Yang Kai, tidak terlalu keras atau terlalu ringan. Yang Kai menutupi kepalanya dan menatapnya dengan marah. Dia belum pernah dipukul kepalanya oleh seorang wanita dalam hidupnya. Itu adalah penghinaan besar, tetapi situasinya lebih buruk, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Kamu masih berani memelototiku. Yuehe mengangkat tangannya dan memukulnya lagi. Yang Kai mundur 2 langkah dan berteriak dengan marah, aku memperingatkanmu. Jika kamu terus begitu agresif, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Oh, mata Yuehe sedikit menyipit. Bagaimana kamu akan tidak sopan? Mari kita dengarkan. Yang Kai memelototinya dengan marah, kesedihan dan kemarahannya mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Yuehe tertawa ringan. Baiklah, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kondisiku tidak terlalu baik, jadi aku tidak akan membuang energiku untuk memenjarakanmu. Kamu harus baik dan jangan lari. Ini akan menyelamatkan semua orang dari masalah. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Yang Kai mengangguk puas. Karena wanita ini berencana untuk menangkapnya hidup-hidup untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi masa depan dengan Lady Boss, dia seharusnya tidak melakukan apapun padanya. Tanpa ancaman terhadap hidupnya, suasana hati Yang Kai santai. Yuehe perlahan menggelengkan kepalanya, tidak ingin bertengkar dengannya. Dia melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu sudah beres. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, dia benar-benar pergi dan memimpin jalan. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Meskipun Yuehe membelanya, Yang Kai percaya bahwa selama dia membuat sedikit gerakan, dia akan segera mengambil tindakan. Di depan Open Heaven tahap kelima, Yang Kai benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Dia diam-diam bersumpah, tunggu Lady Boss datang menjemputku dalam setahun dan lihat bagaimana aku akan membalas dendam. Tapi sekali lagi, Lady Boss harus datang menjemputnya, kan? Yuehe jelas ingin mengobati lukanya, jadi Yang Kai tidak repot-repot mengatakan apapun padanya.
Mereka berdua melewati kehampaan, melintasi gerbang wilayah satu demi satu. Cara mereka berdua berinteraksi agak aneh. Dalam nama, Yang Kai disandera, tetapi kenyataannya, Yue He tidak mempersulitnya. Sebaliknya, saat terbang, dia sengaja memperlambat agar dia bisa mengikuti. Setelah 6 atau 7 hari seperti ini, luka Yue He sedikit banyak sembuh. Dan sejak 3 hari yang lalu, wanita ini menjadi lebih banyak bicara, menanyakan banyak hal kepada Yang Kai. Ketika Yang Kai dalam suasana hati yang baik, dia akan mengobrol dengannya, dan ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan mengabaikannya. Yue He tidak tampak marah, dan malah tersenyum sepanjang hari, membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah pikiran wanita ini agak bengkok. Secara khusus, cara dia sering memandangnya agak aneh. Setelah melewati gerbang wilayah ini, kita masih harus melewati 2 gerbang wilayah besar sebelum kita mencapai tujuan kita, kata Yue He sambil terbang, menunjuk ke gerbang wilayah di depan mereka. Rumahmu sangat jauh. Yang Kai mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa hari bersama, permusuhan Yang Kai terhadapnya tidak sekuat itu. Tidak apa-apa. Ayo pergi ke pasar bintang di sana. Aku ingin membeli sesuatu. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, dan Yue He akan pergi kemanapun dia berkata. Tapi wanita ini berani membawanya ke pasar bintang. Apakah dia tidak takut dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Yue He sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dia berbalik dan tersenyum. Pasar bintang itu adalah tempat tanpa pemilik. Pertarungan tidak dilarang. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu bisa mencoba. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia bertanya-tanya mengapa wanita ini begitu berani. Dia tidak ingin pergi ke pasar bintang lain selain yang ini. Jadi inilah alasannya. Setelah melewati gerbang wilayah, Yue He memimpin Yang Kai ke pasar bintang. Pasar bintang ini memberi Yang Kai perasaan yang sama sekali berbeda dari penginapan pertama. Begitu dia memasuki pasar bintang, dia melihat orang-orang berkelahi di jalanan. Itu sangat kacau. Banyak orang menatapnya dengan tatapan jahat, terutama ketika mereka melihat sosok anggun Yue He. Keserakahan melintas di mata mereka dari waktu ke waktu. Namun, mereka takut dengan aura kuat Yue He, jadi tidak ada yang berani membuat masalah. Alih-alih menyebut ini pasar bintang, Yang Kai merasa lebih tepat menyebutnya pasar gelap. Sepertinya ini adalah tempat di mana orang-orang yang hidup dalam kegelapan berkumpul. Pasar bintang ini sangat besar, itu beberapa kali lebih besar dari pasar bintang yang dikelola oleh Great Battle Heaven. Ada juga banyak orang berkumpul di sini. Yang Kai secara kasar memperkirakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus ribu orang di sini. Mengikuti Yue He ke beberapa toko, Yang Kai terdiam saat dia melihat dia menghabiskan uang seperti air. Tahap kelima Open Heaven ini luar biasa. Barang-barang yang dibeli Yue He sangat beragam. Beberapa untuk kultivasi, dan beberapa untuk penyembuhan. Dapat dilihat bahwa Yue He sering datang ke pasar bintang ini dan akrab dengan pemilik beberapa toko. Setelah berbelanja selama lebih dari setengah hari, mereka akhirnya membeli semua barang yang mereka butuhkan. Tanpa berhenti, keduanya hendak pergi. Pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di jalan, dan banyak orang melihat ke langit. Dengan gerakan sebesar itu, secara alami tidak mungkin bagi Yang Kai dan Yue He untuk tidak menyadarinya. Mereka tidak bisa tidak berhenti dan melihat ke arah tatapan semua orang. Apa yang dilihatnya menyebabkan alis Yang Kai berkerut. Di atas langit, segumpal besar kabut merah muda menyapu ke arahnya. Area yang tertutup kabut ini benar-benar tak terlukiskan. Tampaknya bisa mengisi seluruh bidang penglihatannya. Selanjutnya, itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Yang Kai pertama kali melihatnya, kabut merah muda masih jauh, tetapi dalam sekejap mata, itu tepat di atas pasar bintang dan masih menekan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa ini? Yang Kai tertegun dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Kabut jurang kosmologis hebat. Sebelum Yue He bisa menjawab, sudah ada teriakan panik di jalan, seolah-olah seseorang telah mengenali asal mula kabut merah muda ini. Ekspresi Yue He juga berubah drastis. Dia meraih lengan Yang Kai dan berteriak, ayo pergi. Yang Kai hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kemudian pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut. Anehnya, Yue He melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, seolah-olah dia ingin melarikan diri dari jangkauan kabut ini. 3983. Yue He tampak seolah-olah dia menghadapi musuh besar, yang membuat Yang Kai sangat gugup. Meskipun dia tidak tahu apa itu kabut Great Cosmological Abyss, dia bisa menebak bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik. Semua orang di Star City dengan panik mundur. Semua orang melarikan diri. Yang Kai menoleh, dan pupilnya tiba-tiba menyusut.
Di bawah selubung kabut Great Cosmological Abyss, kultivator yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu menghilang ke udara tipis. Kabut merah muda itu seperti binatang tak terlihat yang menelan semua kultivator. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka tidak bisa menolak. Yang Kai bahkan melihat seorang Open Heaven tahap ketiga, yang tidak bisa menahan diri untuk sesaat bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Tidak hanya kultivator seperti ini, tetapi bahkan bangunan di Star City dan Spirit State di mana Star City berada, semua sama. Dalam kabut, keadaan roh menghilang, dan begitu pula gedung-gedungnya. 3 napas. Hanya dalam 3 napas setelah Yang Kai menemukan kabut Great Cosmological Abyss, lebih dari setengah Star City menghilang, termasuk semua yang ada di dalamnya. Yue He meraih lengan Yang Kai dan mati-matian melarikan diri. Dia adalah Open Heaven tahap kelima, dan kekuatannya tidak rendah. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya sangat cepat, tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa lepas dari kejaran kabut. Melihat kabut akan menyusul, Yang Kai panik. Datang. Kecepatan kabut Great Cosmological Abyss terlalu cepat. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan teleportasi untuk melarikan diri. Namun, Yue He mencengkeramnya dengan erat, jadi Yang Kai tidak bisa menggunakan hukum ruang angkasa dengan tenang. Yue He tidak peduli padanya. Yang Kai tidak tahu tentang keanehan kabut Great Cosmological Abyss, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Merasakan perjuangan Yang Kai, dia diam-diam menyuntikkan kekuatan ke tubuh Yang Kai. Tubuh Yang Kai menjadi lunak, dan dia hampir muntah darah karena marah. Dan penundaan sesaat inilah yang menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Kabut merah muda dari Great Cosmological Abyss menyapu dari belakang, menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Penglihatan Yang Kai berubah dan perasaan pusing menyerangnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut merah muda dan dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dia bahkan tidak bisa melepaskan Divine Sense-nya. Saat dia merasa cemas, suara Yue He memasuki telinganya, napasnya seperti anggrek. Jangan takut, kabut dari Great Cosmological Abyss tidak memiliki kekuatan membunuh. Kamu tidak akan mati. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Karena tidak mematikan, mengapa banyak kultivator di Star City begitu ketakutan dan gelisah ketika mereka melihat kabut Great Cosmological Abyss? Selanjutnya, dia telah melihat kultivator yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh kabut Great Cosmological Abyss dengan matanya sendiri. Apakah orang-orang itu masih hidup? Tubuhnya bergerak melalui kegelapan seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Sosok halus menekannya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Yang Kai tahu bahwa itu adalah Yue He. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya, Open Heaven tahap kelima benar-benar merasa tidak aman. Namun, dia lebih penasaran saat ini. Dia tidak tahu apa itu kabut Great Cosmological Abyss, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia ditelan olehnya. Namun, perasaan saat ini tidak asing. Seolah-olah dia sedang bolak-balik melalui tempat yang tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama untuk kabut merah muda yang membungkus tubuhnya menghilang. Visinya tiba-tiba menjadi jelas, dan dia sepertinya telah tiba di dunia lain. Ini jelas bukan kota bintang barusan karena penglihatannya luas dan tak terbatas, seolah-olah dia berada di dataran. Ada banyak kultivator yang tersebar di sekitar. Jelas, mereka adalah orang-orang sial yang baru saja ditelan oleh kabut Great Cosmological Abyss. Menatap ke langit, Yang Kai mengerutkan kening. Dia melihat bahwa langit redup, seolah-olah bisa runtuh kapan saja, memberikan perasaan yang sangat menindas. Ada banyak reruntuhan yang tersebar di belakangnya. Dilihat dari bentuk bangunan-bangunan ini dan beberapa plakat, mereka seharusnya adalah toko-toko di kota bintang. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat pemandangan aneh yang bahkan bisa menelan beberapa bangunan, jadi dia tidak bisa menahan ekspresi aneh. Kultivator yang telah ditelan memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa tampak bersemangat, beberapa tampak tertekan, dan beberapa bahkan mengutuk surga terkutuk. Alam Great Cosmological Abyss. Yue He melihat sekeliling dan bergumam, aku tidak menyangka rumor itu benar. Apa itu alam Great Cosmological Abyss? Yang Kai menoleh untuk melihatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meraih lengannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Yue He melepaskan dan tertawa kecil. Di luar alam semesta ini, ada 3.000 dunia yang dikendalikan dan ditempati oleh berbagai kekuatan besar. Namun, selain yang dikenal dunia, ada juga beberapa yang tersembunyi di kehampaan, seperti alam jurang kosmologis agung. Abyss Realm muncul sekali dalam 1000 tahun, dan setiap kali muncul, itu adalah kilatan di panci. Tidak ada yang bisa menemukan jejaknya kecuali mereka cukup beruntung untuk memasuki tempat ini. Kesempatan beruntung.
Yang Kai mengangkat alisnya. Ini adalah kesempatan keberuntungan dan bencana. Yue He menoleh dan meliriknya. Alam jurang kosmologis hebat itu misterius dan tak terduga. Itu melayang di luar alam semesta dan tidak ada di dunia. Jika itu bukan kesempatan keberuntungan, lalu apa itu? Yang Kai mencibir. Jika ini benar-benar kesempatan keberuntungan, mengapa Anda melarikan diri dengan panik sebelumnya? Bagaimana mungkin salah satu kultivator di sekitarnya mengutuk dengan keras? Bagaimana mungkin ada orang dengan wajah pucat? Wajah Yue He berangsur-angsur berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, di masa lalu, saya hanya mendengar bahwa ketika alam jurang kosmologis besar muncul, alam jurang kosmologis besar akan diselimuti kabut dan semuanya akan dilahap. Hanya ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri apakah saya tahu bahwa rumor itu benar. Setelah mendengar ini, Yang Kai berkata sambil berpikir, dari apa yang Anda katakan, mungkinkah meninggalkan alam jurang kosmologis hebat? Yue He berkata, tentu saja. Jika tidak mungkin untuk pergi, bagaimana rumor tentang alam jurang kosmologis besar menyebar? Namun, tempat ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Selama Anda tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kamu bisa pergi secara alami. Itu akan makan waktu berapa lama? Yang Kai mengerutkan kening. Mendengar bahwa adalah mungkin untuk meninggalkan alam jurang kosmologis besar, Yang Kai tidak begitu khawatir. Dia takut dia akan terjebak di tempat terkutuk ini selama sisa hidupnya. Aku tidak yakin. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 20 tahun, dan ada yang bilang 50 tahun atau 100 tahun. Tampaknya batas waktu Great Cosmological Abyss Realm berbeda setiap waktu. Ekspresi Yang Kai berubah serius. 10 atau 20 tahun baik-baik saja, tetapi jika mereka benar-benar terjebak di sini selama 50 atau 100 tahun, itu akan sedikit buruk. Alam jurang kosmologis hebat bukanlah tempat yang baik. Kamu harus berhati-hati. Yue He menatapnya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika 10 orang masuk ke sini, tidak buruk jika 1 atau 2 orang bisa pergi hidup-hidup. Apakah sangat berbahaya di sini? Yang Kai mengerutkan kening. Yue He mengangguk, ada banyak sisa binatang purba yang tinggal di sini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tirani dan dapat dengan mudah membantai seluruh kota dan klan. Terlebih lagi, hati manusia adalah yang paling berbahaya. Saat dia berbicara, dia melirik kultivator dengan ekspresi berbeda. Yang Kai mengangguk ringan, kamu baru saja mengatakan bahwa tempat ini adalah peluang dan juga bencana. Saya akhirnya mengerti bencana itu, tetapi di mana peluangnya? Yue He terkekeh, alam jurang kosmologis besar terbuka setiap 1000 tahun sekali, dan tidak semua orang bisa memasukinya setiap saat. Jika kabut jurang kosmologis besar menyapu kehampaan, saya khawatir bahkan jika alam jurang kosmologis besar terbuka, tidak ada yang bisa datang ke sini. Sejauh yang saya tahu, terakhir kali seseorang datang ke alam jurang kosmologis besar adalah ribuan tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun memelihara, bukankah menurut Anda tempat ini adalah harta karun? Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Yue He melanjutkan, beberapa orang menemukan kekuatan yang cukup di sini dan langsung maju ke alam open heaven kelas tinggi ketika mereka pergi. Beberapa orang menemukan buah jurang kosmologis besar di sini dan langsung maju ke tingkat berikutnya. Beberapa orang bahkan menaklukkan sisa-sisa binatang purba di sini, dan menyapu 3000 dunia. Ada banyak contoh orang yang melayang ke langit setelah mendapatkan manfaat di sini. Dikatakan bahwa para pemimpin surga Gua Suanyuan, surga Gua Bela Diri Sejati, dan surga Gua Hunyuan pernah datang ke alam kosmologis hebat. Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang buah kosmologis hebat sebelumnya, tetapi efek membiarkan kultivasi seseorang meningkatkan alam kecilnya terlalu luar biasa. Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah hal seperti itu benar-benar ada. Selain itu, Gua Surga Suanyuan, Gua Surga Bela Diri Sejati, dan Gua Surga Chaos termasuk di antara Gua Surga teratas, dan para pemimpin mereka setidaknya adalah ahli Realm Open Heaven kelas 8. Bagaimana karakter seperti itu bisa datang ke alam kosmologis agung? Apakah prestasi tinggi mereka ada hubungannya dengan pengalaman yang mereka miliki di sini? Semuanya tidak diketahui, tetapi satu-satunya hal yang Kai yakini adalah bahwa memang ada banyak peluang di alam void besar, dan itu tidak kecil. Kalau tidak, mengapa begitu banyak kultivator begitu bersemangat? Yue He tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Ada terlalu banyak orang yang datang saat ini. Aku khawatir belum pernah ada begitu banyak orang yang datang di alam jurang kosmologis hebat sebelumnya. Kali ini juga kebetulan, kabut jurang kosmologis besar telah menyapu kota bintang. Yang Kai memperkirakan bahwa orang-orang di seluruh Star City tidak dapat melarikan diri dan semuanya ditelan oleh Great Cosmological Abyss Realm.
Ratusan ribu orang dari seluruh kota bintang berkumpul di alam jurang kosmologis besar, yang bisa dikatakan sebagai keajaiban dalam sejarah. Namun, Yang Kai merasa bahwa seharusnya tidak ada begitu banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka mungkin tersebar ketika mereka memasuki alam jurang kosmologis besar, jadi hanya ada beberapa puluh ribu orang di sini. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar jeritan melengking. Terkejut, Yang Kai menoleh dan melihat ke atas. Dia melihat sekelompok orang mengelilingi seorang pria besar memegang pedang, menghadapi sekelompok orang lain. Di depan kelompok itu adalah seorang kultivator berpakaian seperti seorang pelayan. Saat ini, wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia memegangi perutnya, ekspresi ngeri di wajahnya. Di perutnya, ada luka berdarah dengan darah mengalir keluar. Jelas, itu disebabkan oleh pria besar yang memegang pedang. Pria besar dengan pedang itu tampak menghina dan berteriak dengan marah, "Aku akan mengatakannya lagi, menyingkir, atau mati." Pemimpin kelompok orang yang berhadapan dengannya tampak seperti penjaga toko. Mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia menangkupkan tangannya. "Semuanya, kita semua dalam masalah bersama, jadi kita harus saling membantu. Mengapa Anda harus menyakiti orang lain dengan mudah? Olah ramuan musim semi saya bukan tanpa pendukung, apakah kamu tidak takut akan pembalasan di masa depan karena melakukan ini?" Pria besar dengan pedang itu mencibir, "Pembalasan. Mari kita bicarakan nanti." Mengatakan demikian, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Ekspresi penjaga toko berubah drastis dan dia ingin mundur, tetapi pria besar dengan pedang itu jauh lebih kuat darinya. Ketika pedang menebas dari atas kepalanya, cahaya pedang mekar dan langsung membelah penjaga toko menjadi dua. Ketika para pelayan yang berdiri di belakang penjaga toko melihat ini, mereka semua berteriak ngeri dan melarikan diri ke segala arah. Pria besar dengan pedang itu tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan bawahannya, "Singkirkan semua pil roh di toko ini. Jangan tinggalkan satu pun." Kerumunan di belakangnya bergegas memasuki toko yang runtuh. Mereka mengangkat dinding yang rusak dan mengumpulkan botol pil roh ke dalam kantong mereka. 3984. Hati manusia. Yue He tertawa dingin. Nada suaranya penuh sarkasme, tapi dia tidak berniat ikut campur. Pasar bintang adalah tempat yang kacau. Belum lagi itu telah ditelan ke alam kosmologis besar, bahkan di luar, sering ada orang yang bertarung sampai mati di jalanan. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak adegan serupa. Semua toko di pasar bintang telah ditelan ke alam kosmologis hebat, dan bahkan barang-barang di toko-toko tidak luput. Sekarang semua orang terjebak di sini dan benar-benar terputus dari dunia luar. Barang-barang di toko-toko itu secara alami menjadi barang-barang populer, terutama tempat-tempat seperti Spring Herb Hall yang khusus menjual pil. Itu adalah favorit para kultivator. Meskipun pemilik toko dan staf toko itu mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan kelompok orang yang seperti serigala dan harimau ini? Mereka semua berserakan dan barang-barang di toko-toko tersapu bersih. "Berhenti, kalian semua. Siapapun yang berani menyentuh barang-barang Spring Herb Hallku akan mati." Dengan teriakan keras, seorang lelaki tua paruh baya bergegas mendekat dari tidak jauh dan mendarat di depan Spring Herb Hall yang runtuh. Matanya yang tajam mengamati sekeliling dengan jijik. Ketika staf Spring Herb Hall melihatnya, mereka sangat gembira dan berkerumun di sekelilingnya. Salah satu staf berteriak, "Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Orang ini tidak hanya mencuri pil kami, tetapi dia juga membunuh penjaga toko dengan satu tebasan." Pendatang baru itu melirik mayat penjaga toko di tanah, lalu menatap pria besar dengan pedang, "Apakah kamu membunuhnya?" Pria besar dengan pedang itu mengerutkan kening dan jejak ketakutan muncul di matanya, tetapi segera, jejak ketakutan ini menghilang. Dia meletakkan pedang di bahunya dan mencibir, "Tuan Kang, lama tidak bertemu." Pria tua dengan nama keluarga Kang mendengus, "Dingyi, kamu cukup berani. Kamu tahu bahwa pria ini adalah bawahanku, namun kamu masih berani menyerang. Kurasa kamu bosan hidup. Berlututlah dengan patuh dan lumpuhkan kultivasi milikmu, dan lelaki tua ini dapat menyelamatkan hidupmu. Jika kamu berani keras kepala, jangan salahkan lelaki tua ini karena kejam." Pria bernama Dingyi mendengar ini dan berkata, "Tuan Kang benar-benar mengesankan." Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyeringai dan berkata, "Jika kita berada di luar, saya tidak akan berani menyinggung Yang Mulia Kang, yang berada di level 3 dari alam Open Heaven. Saya hanya bisa berlutut dan menjilati sepatu bot Anda. Yang Mulia Kang, apakah Anda lupa di mana Anda berada? Ini adalah alam kosmologis agung, dan alam kosmologis agung disegel oleh kabut kosmologis agung. Saya ingin tahu kekuatan macam apa yang dapat dilepaskan oleh Tuan Kang dengan basis kultivasi Open Heaven tahap ketiganya.
Pria tua bermarga Kang itu berkata dengan marah, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ding Yi mengacungkan pedangnya dan melangkah maju. Dia menyipitkan mata dan berkata, kalau begitu aku harus mengalami keterampilan Tuan Kang. Kamu cari mati. Pak Tua Kang marah. Orang yang dulu membungkuk dan mengikis di hadapannya sebenarnya dengan berani memprovokasi dia saat ini. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam Ding Yi dan membanting telapak tangannya ke bawah. Ding Yi tidak takut ketika dia melihat ini. Sebaliknya, matanya menyala dan dia tertawa. Kamu anjing tua, kamu telah menunggangi kepalaku selama ratusan tahun. Hari ini, aku akan mendapatkan bunga kembali. Dari arti kata-katanya, sepertinya dia memiliki permusuhan dengan lelaki tua bermarga Kang ini. Kalau tidak, dia tidak akan menargetkan Spring Herb Hall. Cahaya pedang melonjak dan menebas. Sebuah kekuatan kekerasan berlama-lama di pedang panjang, memotong kekuatan telapak tangan pria tua bermarga Kang dan menekan ke depan. Pria tua bermarga Kang itu mengayunkan beberapa telapak tangan berturut-turut. Dengan beberapa ledakan, kedua sosok itu terpisah begitu mereka bersentuhan. Ding Yi mundur puluhan kaki dan menabrak toko yang runtuh. Pria tua bermarga Kang hanya mundur 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Begitu mereka bertukar pukulan, Ding Yi mengalami kerugian. Namun, pemandangan ini membuat mata banyak orang terbakar di mata para kultivator di sekitarnya. Orang tua bermarga Kang ini berada di alam Open Heaven peringkat 3. Jika mereka berada di luar, Ding Yi tidak akan bisa bersaing dengannya. Namun, di alam kosmologis hebat, meskipun Ding Yi masih bukan lawannya, dia setidaknya memenuhi syarat untuk melawannya. Ternyata benar bahwa kabut alam kosmologis agung menyegel alam semesta. Semua orang tercerahkan. Gemuruh. Seperti guntur teredam bergulir di tanah, Ding Yi bergegas keluar dari gedung yang runtuh dengan pedangnya. Meskipun darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya bersinar. Dia melambaikan pedangnya dan berkata, saudara-saudara, tidak ada seorang Open Heaven di alam kosmologis agung. Anjing tua ini telah mempermalukan kita selama bertahun-tahun. Hari ini, mari kita balas dendam bersama. Begitu dia mengatakan itu, para kultivator yang mengikuti Ding Yi sebelumnya semuanya terkejut. Mereka memanggil artefak mereka dan mengikuti Ding Yi untuk menyerang orang tua bermarga Kang. Ekspresi pria tua bermarga Kang itu berubah drastis. Meskipun para pekerja di aula ramuan musim semi bergabung untuk membantu, kesenjangan besar dalam jumlah tidak dapat ditutupi. Jeritan terdengar, dan para pekerja dari Spring Herb Hall jatuh ke tanah dan mati dalam waktu kurang dari 3 napas. Bahkan lelaki tua bermarga Kang itu terkena kekuatan beberapa artefak dan memuntahkan darah. Melihat semuanya tidak berjalan dengan baik, lelaki tua bermarga Kang menggertakkan giginya dan berkata, Ding Yi, lelaki tua ini pasti akan membalas dendam hari ini 100 kali lipat. Ingat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas keluar dari Star City. Meskipun Ding Yi memimpin semua orang untuk menghentikannya, dia tidak berdaya. Lagi pula, lelaki tua bermarga Kang itu memiliki dasar dari Open Heaven tahap ketiga. Meskipun dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di alam kosmologis agung, Ding Yi dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Melihat sosok lelaki tua bermarga Kang yang pergi, Ding Yi meludah dengan keras ke tanah, penuh keengganan. Di Star City, banyak orang menonton adegan ini dengan pemikiran yang berbeda. Beberapa senang, sementara yang lain sedih. Ding Yi mengangkat tangannya dan berteriak pada waktu yang tepat, saudaraku, kami yang mulia penguasa telah menjalani kehidupan yang sederhana dan sulit di luar alam semesta ini, semua berkat para Master Open Heaven yang arogan itu. Hari ini, surga telah memberi kami kesempatan besar untuk memasuki alam kosmologis agung. Apakah Anda masih ingin membiarkan para Master Open Heaven yang sombong itu menunggangi kepala Anda? Mengapa Anda tidak mengikuti Ding Yi ini dan menjungkirbalikkan surga ini dan meratakan bumi ini? Ketika Anda pergi di masa depan, Anda juga akan bisa memandang rendah semua makhluk hidup. Kata-kata ini sangat provokatif dan bergema di hati banyak orang, terutama Kaisar Realm Masters yang selalu diganggu oleh para kultivator Open Heaven Realm. Mereka semua bergema dengan kata-kata Ding Yi dan ingin sekali bisa membalikkan keadaan, mata mereka menyala dengan semangat saat mereka menatapnya. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul di sekitar Ding Yi, seolah-olah mereka ingin mengikuti jejaknya. Yang Kai dengan santai menoleh untuk melihat Yue He, apakah benar kabut dari alam kosmologis besar menekan alam semesta, dan tidak ada Open Heaven di alam kosmologis besar. Meskipun dia tidak tahu apa kultivasi sejati pria tua yang bermarga Kang itu, karena Ding Yi mengatakan bahwa dia adalah Open Heaven tahap ketiga, seharusnya tidak salah. Namun, dalam pertempuran barusan,
Lelaki tua bermarga Kang itu hanya menunjukkan kekuatan puncak Kaisar Realem. Di mana kekuatan Open Heaven? Memikirkan kembali apa yang dikatakan Ding Yi sebelumnya, Yang Kai memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Yue He ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Ya, meskipun kabut alam kosmologis agung tidak mematikan, itu sangat aneh. Jika itu menyerang tubuh, itu akan menyegel dunia alam semesta kecil. Dengan kata lain, di sini, Open Heaven Realms tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada Open Heaven di alam kosmologis agung. Yang Kai menatapnya dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum menyeringai, kalau begitu kamu dalam masalah. Dia tidak bisa menahan tawa di langit. Awalnya, Yang Kai sedikit tidak senang karena dia tiba-tiba jatuh ke tempat seperti itu. Dia merasa jika Yue He tidak menyanderanya, dia mungkin tidak akan menghadapi situasi seperti itu, tapi sekarang, sepertinya dia harus berterima kasih padanya dengan benar. Di alam kosmologis besar, dunia alam semesta kecil milik seorang Open Heaven disegel. Dengan dunia semesta kecil yang disegel, kekuatan yang dapat ditampilkan oleh seorang kultivator alam Open Heaven terbatas, sama seperti lelaki tua bermarga Kang itu, menjadikan kultivasinya turun menjadi puncak alam kaisar. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin lelaki tua bermarga Kang, seorang kultivator alam Open Heaven kelas 3, dipukuli hingga babak belur oleh Ding Yi dan yang lainnya? Dan pada tingkat Kaisar Realem, kapan Yang Kai pernah takut pada siapapun? Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada saat ketika dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di luar alam semesta. Yue He mendengus pelan, jadi bagaimana jika dunia semesta disegel? Bagaimanapun juga, seorang kultivator alam Open Heaven masihlah seorang Open Heaven. Fondasinya ada di sana, dan orang-orang biasa di alam kaisar tidak dapat menandinginya sama sekali. Yang Kai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kamu tidak dapat membayangkan kemampuanku. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, jumlah orang dari Emperor Realm di Star Market ini lebih dari 100 kali lipat dari kultivator Open Heaven Realm. Jika satu orang tidak cocok, bagaimana mungkin 10 tidak cocok? Yue He berkata dengan marah, kamu ingin melawanku. Yang Kai menoleh dan tersenyum, tidak perlu untuk itu. Seseorang akan bergerak melawanmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah kultivator alam Open Heaven yang tinggi dan perkasa. Ekspresi Yue He sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Ketika dia menoleh, dia melihat Ding Yi menatap lurus ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan gairah, terus-menerus berputar di wajah cantik dan tubuh menggairahkannya. Dia mengarahkan pedangnya yang panjang dan berteriak, saudara-saudara, saya ingat bahwa wanita ini tampaknya adalah kultivator alam Open Heaven tahap kelima. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Alam Open Heaven tahap kelima. Sekelompok orang berseru. Bagi sebagian besar kultivator Open Heaven Realm adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Bahkan seorang kultivator alam Open Heaven tahap ketiga seperti lelaki tua bermarga Kang itu adalah sosok yang hebat di mata mereka, apalagi seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima. Banyak orang belum pernah melihat ahli yang begitu kuat dalam hidup mereka. Ini terutama untuk pesona Yue He. Sepasang mata bunga persiknya berair, seolah-olah bisa merayu jiwa. Dalam sekejap, hati banyak orang tergerak, dan keserakahan lahir. Turunkan dia. Jadi bagaimana jika kamu seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima? Dia sama dengan kita di alam kosmologis agung. Tes-tes, seorang kultivator alam Open Heaven tahap kelima. Saya belum pernah bermain dengan master seperti itu dalam hidup saya. Jika saya dapat memiliki malam yang baik dengannya, itu tidak akan sia-sia bahkan jika saya mati. Wanita ini tidak terlihat seperti orang yang baik. Dia pasti sangat menggairahkan di ranjang. Kata-kata kotor datang dari segala arah, menyebabkan ekspresi Yue He menjadi dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Biasanya, orang-orang dari Emperor Realm ini, atau bahkan Emperor Realm, tidak akan berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, di lingkungan khusus alam kosmologis besar, ditambah dengan sihir Ding Yi barusan, sisi gelap hati orang-orang segera terungkap. Tampaknya hanya kekotoran kata-kata yang bisa memberi kelompok orang ini banyak kesenangan, dan kata-kata mereka menjadi semakin tak tertahankan. Yue He gemetar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, kamu cari mati. Ding Yi mencibir dan berkata, orang terakhir yang mengatakan itu telah melarikan diri karena malu. Nyonya, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda sebaiknya menyerah dengan patuh. Kalau begitu, saya mungkin bisa menjaga Anda dengan baik. Tapi jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan padamu saat kita bertarung nanti. Saat dia berbicara,
Cahaya pedang di pedang panjangnya berkedip, membuatnya terlihat lebih ganas. 3985. Yue He diam-diam menggertakkan giginya. Dia tidak sabar untuk menamparkan Ding Yi sampai mati, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya di alam kosmologis besar. Dilihat dari pertarungan Ding Yi dengan Pak Tua Kang barusan, kekuatan Ding Yi di alam kaisar tidak lemah. Tidak realistis baginya untuk menjatuhkan Ding Yi dengan kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang. Ding Yi mengacungkan pedangnya dan berkata dengan agresif, "Nyonya, Anda yang memutuskan apakah akan tetap tinggal atau bertarung." Yue He memelototinya dengan getir sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai dengan jejak kerinduan di matanya yang indah. Yang Kai hanya menatapnya sambil tersenyum dan acuh tak acuh. Baginya, Yue He adalah musuh dan bukan teman. Dia sudah bersikap sangat baik dengan tidak menambahkan penghinaan pada luka, jadi mengapa dia peduli dengan hidup atau matinya? Kamu sendiri. Jejak kekecewaan melintas di mata Yue He. Sosoknya bergoyang dan dia dengan cepat bergegas keluar dari pasar bintang. Ding Yi memandang dengan dingin dan tidak berniat mengejar. Pak Tua Kang, yang merupakan Open Heaven kelas 3, dapat melarikan diri dari pengepungan semua orang, jadi Yue He, yang merupakan Open Heaven kelas 5, secara alami memiliki kemampuan yang sama. Karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia menoleh dan menatap Yang Kai dalam-dalam. Yang Kai mengangkat bahu. Aku punya dendam padanya. Itu lebih baik terjadi. Ding Yi mendengus dan berbalik menghadap banyak kultivator. Dia berteriak, hari ini, saya, Ding Yi, ingin menjadikan Ditian dan Di Zun sebagai surga. Pasar bintang yang bobrok ini akan menjadi markas besar saya di alam kosmologi besar. Siapapun yang mau bergabung dapat tinggal dan hidup dan mati bersamaku dan saudara-saudaraku. Kami akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Jika ada yang tidak mau, silakan pergi dengan cepat. Jika masih ada orang yang tidak ada hubungannya di sini sebelum besok, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya dan sebuah parit muncul di tanah. Yang Kai mengerutkan kening. Ding Yi ini tampaknya cukup berkarakter. Dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk mengibarkan bendera dan mengumpulkan orang. Itu adalah keputusan yang sangat cerdas. Pembukaan alam kosmologis besar kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada terlalu banyak orang yang masuk, dan sulit untuk bertarung sendirian. Jika mereka bisa mengumpulkan beberapa orang, akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan apapun. Namun, sepertinya dia ingin menempati pasar bintang yang bobrok ini. Ini pasti akan membangkitkan rasa jijik banyak orang, terutama Open Heaven yang masih bersembunyi di pasar bintang. Tetapi sekali lagi, jika Ditian ini dapat didirikan dan bertahan beberapa kesengsaraan lagi, orang-orang akan berguna. Tian, kami akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Yang Kai terkejut, ketika kata-kata Ding Yi jatuh, lusinan orang mulai berteriak, dan jumlah orang terus meningkat saat suara mereka naik. Yang Kai tercengang. Dia sudah lama tidak berada di dunia luar. Terlepas dari periode ketika dia menjadi pelayan di tanah Seven Skillful Land, dia telah menjalani kehidupan yang relatif nyaman di rak pertama, jadi dia tidak bisa memahami status alam kaisar di 3000 dunia. Tapi kemudian dia memikirkan Luo Hai. Jika Luo Hai ada di sini, dia mungkin akan tertarik dengan cita-cita Ditian. Dengan pemikiran ini, Yang Kai merasa lega. Sangat jarang memiliki kesempatan untuk kembali, jadi bagaimana mungkin orang-orang dari alam kaisar ini tidak memahaminya? Sorak-sorai semakin keras dan nyaring. Lusinan orang secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 100, dan kemudian menjadi beberapa ratus. Wajah Ding Yi memerah di depan mata semua orang. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan melihat wajah-wajah yang familiar dan asing di bawah dengan semangat tinggi. Seperti kata pepatah, pahlawan hanya menunjukkan warna aslinya ketika laut bergolak, dan pahlawan muncul di saat-saat sulit. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa kedua orang itu adalah lelaki tua bermarga Kang dan Yue He yang telah pergi lebih awal. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka benar-benar kembali. Selanjutnya, ekspresi mereka sangat serius, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Anjing tua, kamu masih berani kembali. Ding Yi juga memperhatikan lelaki tua yang bermarga Kang dan tertawa, aku akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk bendera Ditianku. Siapa yang tahu bahwa lelaki tua bermarga Kang akan mengabaikannya dan terus melarikan diri, membuat Ding Yi tertegun. Yue He bergegas ke sisi Yang Kai dan meraihnya, berteriak, ayo pergi. Yang Kai mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan tanah bergetar. Awalnya, getarannya tidak kuat,
Tetapi segera, suara gemuruh terdengar, seolah-olah guntur bergulir. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia samar-samar merasakan sesuatu. Dia mendongak dan melihat banyak benda hitam bergegas. Kecepatan mereka tidak jauh lebih lambat dari pria tua bermarga Kang dan Yue He itu. Kegelapan itu tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Itu menutupi langit dan bumi, dan itu adalah sekelompok binatang aneh dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Tidak diketahui apakah Yue He dan lelaki tua bermarga Kang itu dikejar mundur atau sengaja dipancing ke sini. Terutama beberapa binatang aneh yang memimpin. Mereka sangat besar, dan permusuhan mereka yang meluap-luap sangat menakutkan. Bahkan ekspresi Yang Kai sedikit berubah ketika dia melihat mereka. Bagaimana dia bisa berani ragu? Setelah itu, sosok Yue He melintas dan melarikan diri ke kejauhan. Kota bintang langsung dalam kekacauan. Ding Yi juga melebarkan matanya, dan hatinya dingin. Dia mengira itu adalah kesempatan yang baik untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menghadapi bencana seperti itu segera setelah dia mengibarkan benderanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, dia bertekad dan membuat keputusan dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, binatang pasang menyerang. Kita hanya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan meringkuk bersama. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti aku. Saat dia berteriak, dia mendesak kekuatannya, dan tubuhnya bersinar terang saat dia bergegas ke arah yang berlawanan dari gelombang binatang buas. Begitu dia pindah, cukup banyak orang mengikuti di belakangnya. Hitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 1.000 orang yang mengikutinya. Ada ratusan ribu orang di seluruh kota bintang. Meskipun mereka telah tersebar ketika mereka ditelan oleh kabut Great Cosmological Abyss, masih ada puluhan ribu orang yang berkumpul di sini. Jika semua orang bekerja sama, mereka mungkin bisa menjaga tempat ini. Namun, puluhan ribu orang memiliki pemikiran yang berbeda, jadi bagaimana mungkin ada perintah terpadu? Karena itu, sebelum gelombang binatang buas tiba, semua orang bubar. Gelombang binatang menyebabkan keributan besar. Segera, semua orang di kota bintang mengetahuinya dan melarikan diri. Yang Kai dan Yue He bergegas ke sisi lain Star City, berpikir bahwa mereka akan dapat terbang bebas seperti burung di langit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa para kultivator di sisi lain tiba-tiba akan bergegas ke arah mereka. Banyak dari mereka bertabrakan di udara dan jatuh ke tanah. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ketika dia melihat ke atas, matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Yue He juga berseru, ada satu di sini juga. Tidak heran orang-orang di sana akan bergegas ke sini. Ternyata di sana juga ada pasang binatang buas. Yang Kai mengerutkan kening dan terbang langsung ke langit. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Tidak hanya ada gelombang binatang buas yang menyerang dari depan dan belakang, tetapi kota bintang benar-benar dikelilingi oleh gelombang binatang buas. Ada binatang bermutasi ke segala arah. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka harus membunuh jalan keluar mereka. Ketika dia mendarat, Yue He bertanya, bagaimana? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Yue He mengerti dan tidak terlalu gugup. Dia menatapnya dan berkata, jangan terlalu jauh dariku, atau aku tidak akan bisa menjagamu. Yang Kai memiliki ekspresi aneh ketika mendengar ini. Dia merenung sejenak dan menyerah menggunakan hukum ruang angkasa untuk melarikan diri. Sesosok mendekat, itu adalah pria tua bermarga Kang yang melarikan diri bersama Yue He. Nyonya, haruskah kita bekerja sama untuk membunuh jalan keluar kita? Yue He tersenyum lembut, itu satu-satunya cara. Pria tua bermarga Kang melirik Yang Kai dan mengerutkan kening. Kau ingin membawa beban ini? Alasan dia mencari Yue He adalah karena dia tahu bahwa Yue He berada di alam Open Heaven. Meskipun dunia alam semesta kecil di tubuhnya disegel oleh kabut jurang kosmologis besar, kekuatan alam Open Heaven masih lebih kuat. Apa yang bisa dilakukan Yang Kai di alam kaisar di depan gelombang binatang buas ini? Dia hanya akan menjadi beban bagi mereka berdua. Ini tuan mudaku. Tentu saja aku harus melindungi keselamatannya. Senyum Yue He memudar. Jika kamu berpikir tuan mudaku akan menjadi beban bagimu, tidak apa-apa jika kita tidak bekerja sama. Mendengar ini, lelaki tua bermarga Kang itu terkejut. Dia telah berada di Star City untuk waktu yang lama dan telah melihat Yue He sebelumnya. Dia tahu bahwa dia berada di tahap kelima dari alam Open Heaven. Apa latar belakang orang yang dia panggil tuan mudanya? Ekspresi Yang Kai menjadi lebih aneh. Apakah wanita ini gila? Apakah saya terlihat seperti tuan muda dari faksi besar? Petik 1. Memikirkan kembali serangan binatang buas, hal pertama yang dia lakukan ketika dia berlari kembali adalah membawanya. Yang Kai tidak bisa mengerti apa yang dia pikirkan.
Tanpa ragu, lelaki tua bermarga Kang berkata, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Namun, lelaki tua ini hanya bisa menjaga dirinya sendiri. Jika kamu menghadapi bahaya nanti, jangan mengeluh. Yue He berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membebanimu. Ayo pergi. Pria tua bermarga Kang berteriak dengan suara rendah dan bergegas maju. Bertahanlah. Yue He juga mengingatkan Yang Kai dan mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap mata, kelompok 3 orang bergegas keluar dari Star City. Pada saat ini, banyak orang juga bergegas keluar. Semua orang tahu bahwa jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan menunggu kematian. Jika mereka ingin hidup, mereka harus membunuh jalan keluar mereka. Gelombang besar binatang mutan dengan cepat bertabrakan dengan banyak kultivator. Dalam sekejap, kecemerlangan teknik rahasia dan artefak berkembang. Binatang mutan dipenggal satu demi satu, bercampur dengan tangisan yang menyedihkan. Ada banyak binatang mutan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Lingkungan alam kosmologis hebat sangat bagus, dan tidak ada yang mengganggunya selama ribuan tahun. Binatang mutan ini dapat tumbuh dengan aman di tempat ini, jadi kekuatan mereka secara alami tidak terlalu buruk. Setelah serangkaian serangan, kultivator Star City yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Meskipun banyak yang terbunuh, itu hanya setetes air di lautan di depan binatang buas yang besar. Kekuatan lelaki tua bermarga Kang itu luar biasa. Alasan mengapa dia dipukul mundur sekarang adalah karena 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan. Pada saat ini, dia membuka jalan dengan pedang panjang, kekuatannya mengalir bebas saat dia bergerak dengan pedang, secara paksa membuka jalan bertahan hidup di tengah gelombang binatang buas. Yue He memegang kaltrop merah di tangannya, yang memutar dan mengubah binatang mutan menjadi debu. Yang Kai mengikuti di belakang 2 alam open heaven, berjalan-jalan santai, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Yue He merawatnya dengan baik, dan tidak ada satupun binatang mutan yang bisa mendekatinya. Setelah beberapa saat, lelaki tua bermarga Kang itu berteriak, ubah. Begitu dia mengatakan ini, dia mundur dengan 1 langkah, dan Yue He mengambil kesempatan untuk melangkah maju. Meskipun keduanya tidak membahasnya, mereka bekerja sama dengan sempurna dan bertukar posisi. Lagi pula, lelaki tua bermarga Kang itu juga sedikit kelelahan setelah berdiri di depan untuk waktu yang lama. Begitu dia kehabisan kekuatannya, dia pasti akan mati tanpa mayat yang utuh, jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang akan membuatnya kalah? Kali ini, Yang Kai tidak lagi santai. Orang tua bermarga Kang tidak merawat Yang Kai seperti yang dilakukan Yue He. Meskipun dia membunuh banyak binatang mutan yang menyerang dari segala arah, masih ada beberapa yang lolos dari jaring.